Bab 666. Jack mengernyitkan alisnya setelah mendengar kekhawatiran Tanya. Kurasa bukan itu masalahnya. Bagaimanapun juga, Hector adalah kepala Balai Langit Hijau. Sebagai kepala rumah yang terkenal, bagaimana dia bisa mengingkari janjinya? Tanya, di sisi lain, tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Jack dengan tatapan sinis dengan sepasang matanya yang besar dan indah. Memang, dia adalah kepala Aula Langit Hijau, tetapi kekuatan mereka yang sebenarnya bukanlah apa yang Anda lihat di permukaan. Bagi dunia, mereka semua tentang membuka spa dan pusat kesehatan, tetapi di bawah permukaan, mereka membuat banyak berurusan dengan perdagangan kotor. Haruskah kita benar-benar mempercayai orang seperti itu? Jack mengangguk setuju dengan kata-kata Tanya. Mari kita lihat bagaimana kelanjutannya. Jika dia tidak mempelajari pelajarannya, dia akan menyesalinya nanti. Baiklah kalau begitu. Sekarang sudah cukup larut, ayo kita berbelanja. Tanya menyarankan dengan ragu-ragu. Jack melihat jam di pergelangan tangannya, sudah hampir tengah hari. Setelah beberapa perenungan, dia mengusulkan, oke, aku punya $50.000 dari Green Sky Hall. Biarkan aku mentraktir kalian bertiga makan siang yang enak. Terima kasih. Tanya terkekeh. Oh, benar. Saya hampir lupa. Ini hari gajian dan ini pertama kalinya Anda menerima gaji Anda. Bagian keuangan akan mentransfer gaji Anda paling lambat sore ini. Jack tampak tidak peduli dengan ucapan Tanya. Benarkah? Jika kamu tidak mengatakan apa-apa, aku hampir melupakan semuanya. Apa? Ini gaji $20 juta sebulan. Aku yakin angka ini adalah yang tertinggi di pasar pengawal. Bagaimana mungkin kamu tidak menantikannya atau menunjukkan kegembiraan sama sekali? Lebih buruk lagi, kamu hampir melupakannya. Ivene kehabisan lidah. Bahkan jika Jack memiliki beberapa juta di tangannya, gaji 20 juta masih akan dianggap sebagai jumlah uang yang sangat besar. Namun, tidak ada sedikit pun kegembiraan yang terlihat di wajahnya. Tampaknya uang tidak relevan baginya. Bocah putus asa ini, bagaimana kamu bisa melupakan sekitar $20 juta? Tanya tidak tahu harus menangis atau menertawakan Jack. Seandainya saya tahu Anda akan melupakan hari gajian Anda sendiri, saya tidak akan terburu-buru membayar Anda. Sangat bagus jika saya bisa menghemat banyak uang. Sebagai balasannya, Jack memberikan senyum terhangat padanya dan berkata, jika kamu tidak membayar saya, tidakkah kamu takut suatu hari nanti saya akan mengingat gaji saya 20 juta dan memukul Anda karena tidak membayar saya? Jack menyelesaikan kalimatnya dengan tawa hangat lagi sebelum menyadari bahwa wajah Tanya telah berubah semerah tomat. Dia kemudian menyadari bahwa dia sepertinya telah mengatakan sesuatu yang salah. Bagaimanapun, Tanya adalah seorang wanita. Mungkin leluconnya terlalu berlebihan. Selain itu, dia sering mengolok-olok muridnya dengan cara ini ketika dia berada di medan perang. Semua orang di kamp sudah terbiasa, tetapi sekarang mereka tidak ada di kamp, dan Tanya bukan murid. Dia adalah putri dari keluarga Drake, mutiara keluarga yang paling berharga. Wajah Tanya berubah merah saat dia menatap tajam ke arah Jack. Huff. Jika kamu berani melakukannya, aku tidak akan pernah membayar gajimu. Batuk. Ahem. Itu hanya lelucon. Baiklah, ayo keluar untuk makan. Jack terbatuk canggung, jelas malu. Dia kemudian berjalan ke mobilnya dengan serius dalam upaya untuk menutupi rasa malunya. Sharon merasa risih dan tidak nyaman mendengar percakapan yang terjadi antara Jack dan Tanya. Dia mengerutkan bibirnya, cemberut, dan bergumam, si idiot ini bahkan tidak menatap mataku, dan sekarang dia ingin memukul Nona Tanya. Ketika Tanya mendengar apa yang dikatakan Sharon, dia terdiam. Dia langsung meraih tangan Sharon dan berkata, Sharon, jangan bilang kamu cemburu. Dia hanya bercanda. Bagaimana dia bisa menyukai gadis kecil sepertiku? Lagi pula, dia punya istri. Meski demikian, Sharon terlihat tidak puas dengan penjelasan tersebut. Dia bergumam dengan nada kecewa, aku masih kesal. Kenapa dia tidak bisa bercanda seperti itu denganku? Bab 667 Ivene kehilangan kata-kata. Dia melenggang di belakang Sharon dan mendaratkan tamparan keras di pantatnya, lalu berjalan pergi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ah! Rasa sakit yang tumpul menetap di punggung Sharon, menyebabkan dia berteriak keras. Matanya melebar menjadi bola sebesar piring. Ivene Drake, apa yang kamu lakukan? Senyum tak berperasaan terpampang di wajah Ivene saat dia memutar kepalanya. Bukankah kamu baru saja mengatakan ingin dipukul? Anggap saja tamparan itu dari Jack.
Sharon tercengang. Dia tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa. Dia mendengus marah, bagaimana bisa sama? Jika tamparan itu benar-benar dari Jack, itu mungkin menyiratkan bahwa Jack tertarik padanya. Dalam hal ini, bahkan jika dia akan dipukul hitam dan biru, hatinya akan meledak dengan sukacita. Namun, dia harus realistis. Jack, si idiot ini, tidak pernah memberinya kesempatan. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ayo bergerak. Ini pertama kalinya Jack mentraktirmu makan siang, jadi cop-cop. Kasih sayang dan kesetiaan Sharon terhadap Jack memicu desahan tanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa cinta bisa seperti ini. Cinta Sharon adalah obsesi. Itu merasukinya dan membuatnya kehilangan rasa percaya dirinya. Namun, situasi saat ini adalah cinta tak berbalas. Lagi pula, dengan penampilan Sharon yang menarik dan sosok yang memikat, banyak pria di luar sana akan jungkir balik untuknya. Dengan atribut karismatik tersebut, Sharon tetap setia kepada Jack dan terus aktif mengejarnya. Namun demikian, Jack tidak repot-repot membalas perasaan itu dan tidak pernah memberinya kesempatan sama sekali. Di pintu masuk villa, senyum tipis namun ramah tergantung di wajah James Drake. Dia mengamati keributan itu, berdiri tidak terlalu jauh dari mereka berempat. Jack White, dia memang bukan orang biasa. Aku harus memberinya pujian karena memiliki keberanian untuk pergi ke aula Green Sky sendirian. James berbisik pada dirinya sendiri, nadanya penuh dengan emosi yang campur aduk. Pada saat ini, Jack dan yang lainnya telah menghilang dari pandangannya. Memang, bukan orang biasa. Nona Tanya mengatakan bahwa Jack akan mengunjungi mereka, tetapi saya tidak berharap dia kembali begitu cepat. Sepertinya semuanya berjalan dengan baik. Spectre mengangguk setuju. Untuk pemahaman terperinci tentang seluruh situasi, kita perlu mengeluarkan sejumlah uang untuk mendapatkan informasinya. James tersenyum hangat lagi sebagai tanggapan. Tidak, kurasa Tanya dan yang lainnya cukup dekat dengannya. Mereka mengobrol cukup lama barusan. Mereka seharusnya mendiskusikan peristiwa yang terjadi di Green Sky Hall. Kita bisa bertanya pada Tanya kapan dia kembali nanti malam. Dia harus tahu cukup banyak. Spectre terkekeh. Miss Tanya adalah sesuatu yang lain. Dia berhasil mendekati Jack dalam waktu yang singkat. Tuan Muda Drake, di sisi lain, masih sama, tabah dan penuh penghinaan terhadap Jack. Dia tidak terlihat seperti penggemar Jack, dan dia tidak pernah benar-benar berbicara dengan Jack sebanyak itu. Memikirkan putranya ini, ekspresi wajah James mengeras. Timothy, bocah ini, selalu membuatku khawatir untuknya. Kudengar dia bermain biliar dengan Grayson dari keluarga Mon setiap kali dia bebas akhir-akhir ini. Terlebih lagi, jumlah taruhan mereka dalam satu pertandingan cukup besar. Kamu bisa kehilangan banyak hanya dalam satu pertandingan. Dahi Spectre berkerut menjadi kerutan. Melihat James, dia perlahan menumpahkan beberapa kata, Tuan Drake, ada satu hal tentang Tuan Muda Drake yang saya tidak yakin apakah saya harus melaporkannya. Melihat ekspresi ragu-ragu dari Spectre, hati James tiba-tiba merasa tidak nyaman. Dia mengizinkan, dengan alis berkerut, tumpahkan. Aku pernah mendengar bahwa Tuan Muda Drake telah mengunjungi beberapa pusat hiburan akhir-akhir ini dan bahwa dia bergaul dengan seorang teman Michael Wilson. Teman itu adalah Tuan Muda dari keluarga kelas 3, dan dia memiliki reputasi yang buruk. Wajah James berubah lebih gelap setelah mendengar berita itu. Timothy, bodoh ini. Dia selalu patuh dan tampil cukup baik di depanku. Aku tidak menyangka dia akan mulai bergaul dengan orang-orang ini. Jika dia terus bersikap seperti itu, bagaimana aku harus menyerahkannya? Properti Drake kepadanya di masa depan. Bab 668 dalam sekejap, Jack dan ketiga wanita cantik itu telah tiba di sebuah restoran yang sunyi dan tenang dengan dekorasi berkelas. Itu adalah restoran yang layak. Lingkungannya tenang dan memiliki estetika pastel. Meskipun harganya agak selangit, uang bagi Jack tidak pernah menjadi masalah. Harganya tidak menggoyahkan Jack sedikit pun. Baiklah, Nona-nona, pesan apapun yang Anda inginkan. Merupakan kehormatan bagi saya untuk mengundang 3 wanita cantik untuk makan siang untuk pertama kalinya. Jack menyerahkan menu dan mengucapkannya dengan rendah hati. Aku hanya seorang pengawal, dan kalian bertiga berasal dari keluarga bangsawan. Namun, kamu rela membiarkan aku mentraktirmu makan siang. Ini benar-benar suatu kehormatan. Tanya terdiam beberapa saat. Si brengsek ini bukan pria biasa, dan dia pasti pria dengan status sosial yang lebih tinggi darinya.
Namun, dia bertingkah bodoh di depannya. Jelas bagi semua orang bahwa orang ini bukan pengawal biasa. Harganya sama sekali tidak murah. Apakah kamu tidak khawatir $50.000 tidak akan cukup? Ivene sengaja menggoda Jack setelah melihat menu. Jangan khawatir. Apakah Anda pikir anggaran saya untuk makan siang kita hanya 50.000? Senang rasanya memiliki Anda 3 wanita cantik bersama dengan saya. Saya akan dengan senang hati menghabiskan 500.000 untuk Anda, apalagi 50.000. Jack terkikik, lalu dia melihat ke arlojinya dan merenung sejenak sebelum berkata, "Oh. Omong-omong, perusahaan Selena sudah dekat, dan sekarang hampir jam makan siang. Aku telah mengundangnya untuk makan siang bersama kami karena dia memiliki istirahat makan siang 2 jam. Apakah istrimu tidak akan cemburu pada kami? Bahwa kamu makan siang dengan 3 wanita cantik. Selain itu, kamu menghabiskan begitu banyak untuk kami, bukankah dia akan memarahimu?" Tanya menggoda main-main. "Tidak, dia tidak akan." Jack berkata dengan percaya diri. "Istri saya adalah wanita yang lembut, baik hati, murah hati, cerdas, dan berbudi luhur. Mengapa dia memarahi saya hanya karena saya mengundang Anda bertiga untuk makan siang?" Mendengar dia memuji Selena dan melihat ekspresi bangga di wajah Jack, hati Sharon tenggelam dan pikirannya mulai mendung. Dia bisa melihat bahwa Jack benar-benar mencintai istrinya. Ada perbedaan besar antara cara dia memperlakukan Selena dan dirinya sendiri. Semua ini membuatnya merasa ragu pada dirinya sendiri. Apakah dia tidak menarik atau cukup tampan? Dia bertanya-tanya apakah Jack akan jatuh cinta padanya. Jack keluar untuk menelepon Selena. Pada saat yang sama, Ivene sedang memesan makanan. "Persetan." Sebuah suara menusuk bergema dari dalam restoran ke telinga Jack ketika dia baru saja akan menelepon. Alis Jack langsung berkerut setelah mendengar suara itu. Dia melihat ke dalam restoran dan di detik berikutnya, wajahnya mengerut. Di dalam restoran, beberapa pria dengan kalung emas di lehernya yang tebal mengelilingi Tanya dan yang lainnya. Salah satu dari mereka memasang seringai miring yang licik. Dia mengulurkan tangannya, ingin membelai pipi Tanya. "Cek, cek, kamu cewek yang seksi, bukan? Kamu juga memiliki kulit yang halus seperti sutra. Bagaimana dengan saudara-saudaraku dan aku mentraktirmu makan siang ini dan setelah itu, kamu ikut dengan kami untuk sesi karaoke dan bersenang-senang dengan kami." Si bajingan berbicara, mulutnya membentuk seringai mesum. Dia mengalihkan fokusnya ke Ivene dan Sharon yang ada di sampingnya. Apel Adamnya bergerak ke atas dan ke bawah dengan penuh semangat. "Dua anak ayam ini juga. Lihatlah tubuh mereka, sangat terawat, dan wajah mereka, sangat cantik." "Iya, kamu benar sekali. Nona, satu-satunya hal yang kami tidak kekurangan adalah uang. Kami akan mentraktirmu makanan enak dan anggur enak. Datang dan bersenang-senanglah bersama kami. 80.000 atau bahkan 100.000 tidak masalah bagi kita." Pria lain bergema sambil cekikikan. Tepat ketika Jack melangkah keluar dari restoran untuk menelepon, para bajingan ini masuk. Mereka memperhatikan ketiga wanita cantik itu segera setelah mereka memasuki restoran dan mereka tidak bisa tidak mendekati mereka dalam sekejap. Ada banyak wanita cantik di bumi ini, kebanyakan dari mereka adalah penggali emas. Mereka semua memuja ayah gula dan menikmati menjadi bayi gula mereka. Selama para pria mengeluarkan sejumlah uang dan memamerkan uang mereka, kebanyakan wanita akan sujud di depan mereka. Tentu saja, beberapa preman ini memiliki pengalaman dengan wanita seperti itu sebelumnya, jadi tentu saja, mereka memiliki tingkat kepercayaan diri ketika mereka mendekati Tanya dan yang lainnya. "Pesan saja apapun yang kamu suka, nona-nona tersayang. Bahkan makanan dan minuman yang super mewah dan selangit itu juga. Kami punya uang." Bab 669. Begitu preman yang matanya terpaku pada Tanya menyelesaikan pidatonya, dia mengulurkan tangannya lagi, mencoba membelai pipinya. "Persetan." Tanya menepis tangannya, dengan ekspresi jijik terpampang di wajahnya. Ini adalah suara menusuk yang didengar Jack beberapa waktu lalu. Dia memasuki restoran, wajahnya sedingin es. "Kamu cewek yang pemarah, bukan? Beraninya kamu memukulku. Apakah kamu tahu berapa banyak yang harus kamu gantikan untuk menamparkan tanganku? Aku akan bertanya dengan baik apakah kamu setuju untuk bergaul denganku. Tetapi karena Anda memukul saya, Anda tidak punya pilihan selain ikut dengan kami hari ini."
Oh well, tentu saja, Anda dapat memilih antara bergaul dengan kami atau membayar saya $1 juta untuk biaya pengobatan. Pria itu menyeringai. Karena Tanya telah memukul tangannya, dia memutuskan untuk mengancamnya. $1 juta seperti kacang bagiku, itu tidak berarti apa-apa. Tapi untuk orang brengsek sepertimu, bermimpilah. Tanya bangkit dari tempat duduknya dan melompat ke depan sedikit, mencoba mendorong preman itu menjauh. F. King B. Touch, aku mencoba bermain baik denganmu, tapi sepertinya kamu tidak menghargainya, iya. Pria ini juga tidak santai. Dia mendorongnya ke belakang, keras. Ah, pria itu jelas telah berlatih sebelumnya, kekuatan fisiknya bukan lelucon. Bagaimana mungkin seorang nona muda dari keluarga kaya seperti Tanya bisa menerima dorongan seperti itu? Tanya tersandung, kehilangan keseimbangan sebelum dia terpeleset dan jatuh ke belakang. Saat dia jatuh, dia merasa sangat ketakutan. Dia mengenakan rok pendek hari ini dan pakaiannya berwarna white. Kata-kata, malu, dan malu terlintas di benaknya. Sebuah lengan yang kuat muncul dari belakangnya dan melingkari pinggangnya. Pemilik lengan menangkapnya tepat waktu, dan Tanya menggantung secara diagonal di cengkeramannya, di udara. Saat Tanya tertangkap di pertengahan musim gugur, dia berjuang untuk melepaskan diri dari cengkeramannya. Namun, ketika dia menyadari bahwa Jack yang menangkapnya, dia menghela nafas lega. Bukankah ini adegan yang mirip dengan yang ada di sinetron? Sebelum ini, dia selalu menganggap acara seperti itu terlalu konyol dan konyol. Bagaimana bisa pemeran utama pria selalu muncul tepat waktu di saat-saat kritis? Pemeran utama pria akan melingkarkan lengannya di pinggang pemeran utama wanita sebelum bertukar pandang dengan penuh kasih sayang. Tapi saat dia menemukan dirinya terjebak dalam adegan yang tepat ini, Tanya membeku, diam seperti patung. Dia hampir tidak bisa mempercayai pemandangan di depan matanya. Jantungnya berdegup kencang di dadanya dan hampir melompat keluar dari tenggorokannya. Tiba-tiba, dia teringat pada malam ketika Jack tidak sengaja mencium bibirnya 2 kali. Pipinya yang merona menjadi semakin merah. Namun, ada perbedaan antara sinetron dan kenyataan yang dia jalani. Jack bahkan tidak memandangnya, apalagi dengan cara yang penuh kasih sayang. Setelah menangkapnya dari jatuh, dia segera membantunya berdiri. Nona tanya, apakah Anda baik-baik saja? Apakah dia menakuti Anda? Saya benar-benar minta maaf. Saya hanya ingin menelepon. Saya tidak mengharapkan kedatangan beberapa serigala. Jack berbicara dengan senyum hangat di wajahnya saat dia membantu Tanya berdiri. Wow, bukankah ada yang mencoba bermain superhero? Preman yang mendorong Tanya memiliki tato kepala serigala di dadanya. Dia merobek bajunya sedikit lebih lebar untuk memamerkan tato sebelum berkata dengan agresif, kamu benar tentang aku menjadi serigala. Aku bukan hanya serigala, tapi serigala liar yang pernah mencicipi darah sebelumnya. Tahukah kamu, itu? Lihat ini. 3 preman lainnya saling melirik sebelum mereka juga membuka baju mereka untuk memperlihatkan tato kepala serigala yang sama di dada mereka. Itu hanya tato. Bagaimana itu menakutkan? Jack tertawa dingin setelah melihat dada mereka seolah-olah dia sedang menonton pertunjukan badut. Bab 670. Keempat bajingan di depan Jack berpikir bahwa dia akan takut pada mereka setelah mengungkapkan tato mereka. Namun, Jack tidak hanya tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan, dia bahkan mengatakan beberapa hal yang membuat sudut mulut mereka berkedut. Apakah Pang ini tidak mengenali tato itu? Apakah kamu tidak takut? Jalan-jalan di sekitar area ini adalah wilayah kami. Kami dari geng Wolf Fang. Pria itu menunjuk ke tato di dadanya dan mengumumkan dengan bangga, meskipun kami tidak memiliki banyak anggota di geng Wolf Fang, setiap anggota geng sama kejamnya dengan serigala liar. Menyinggung kami sama dengan menggali kuburan Anda sendiri. Petik 2. Yang lain menimpali, jika Anda memahami situasinya, Anda akan membuat diri Anda menghilang. Selain itu, cewek ini memprovokasi Saudara Felix. Jika tidak, Saudara Felix tidak akan mendorongnya. Aku mengerti. Lalu, apakah kamu tahu siapa aku? Juga, apakah kamu tahu siapa wanita ini? Apakah kalian bodoh atau apa? Beraninya kamu mendorong nona muda ini? Jack terkekeh dan menjawab dengan acuh tak acuh. Apakah aku terlihat peduli? Yang aku tahu hanyalah dia wanita yang menarik. Saudara Felix tertawa tak terkendali. Jelas, dia tidak mengenali Tanya dan yang lainnya. Namun, kesalahan bukan pada mereka.
Lagi pula, mereka hanyalah bajingan lokal yang bahkan tidak memenuhi syarat untuk bertemu atau berhubungan dengan seseorang seperti Tanya yang berasal dari keluarga bangsawan. Mereka yang mengetahui status Tanya biasanya berasal dari keluarga bangsawan yang kuat. Aku pengawalnya, dan dia Nona Tanya dari keluarga Drake. Wajah Jack tenggelam. Apa? Tidak mungkin. Dia Nona Tanya, dari keluarga Drake. Salah satu preman tercengang mendengar kata-kata Jack. Dia jelas ketakutan. Jika itu benar-benar Nona Tanya dari keluarga Drake, maka mereka dalam masalah besar. Preman lain segera membalas, King palsu. Nona Tanya adalah Drake. Dengan status dan identitasnya, dia tidak boleh datang ke tempat seperti ini. Selain itu, jika Nona Tanya keluar di depan umum, bukankah seharusnya ada kelompok pengawal bersamanya? Felix menganggap pernyataan itu masuk akal juga. Dia berkomentar, kamu benar-benar tahu cara menyombongkan diri, iya. Jika Nona Tanya dari keluarga Drake keluar, setidaknya akan ada selusin pengawal bersamanya. Mereka akan berotot dan kuat, tapi ini dia, hanya seorang lajang. Lihatlah dirimu sendiri, kamu tidak besar atau kuat. Apakah kamu pikir kami bodoh? Aku sudah memesan milikku, apakah kalian memiliki hal lain untuk ditambahkan? Ivene bertanya ketika dia menoleh ke Jack dan yang lainnya setelah memesan. Tidak ada sedikit pun kekhawatiran atau kekhawatiran di wajahnya. Aku baik-baik saja. Kita selalu bisa memesan lebih banyak makanan nanti jika itu tidak cukup. Jack tersenyum sambil menggosok tinjunya. Menjelaskan hal-hal sampah sepertimu membuang banyak waktu dan energiku. Kurasa tinjuku bisa menjelaskan lebih baik. Apakah kamu pikir aku akan takut? Felix tertawa terbahak-bahak dan melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada 3 preman lainnya untuk menyerang Jack. Namun demikian, dengan beberapa pukulan dan pukulan sederhana, serigala-serigala itu menjatuhkan diri ke tanah, mencengkeram dada mereka kesakitan sebelum mereka mulai menangis. Rasa sakit merembes melalui mereka dengan intensitas yang mengerikan. Rasanya seperti dimakan dari dalam keluar oleh makhluk bergigi tajam. Apa-apaan ini? Mata Felix melebar menjadi bola sebesar kiwi. Tenggorokannya tercekat dan keringat dingin mengalir di dahinya. Dia mengatupkan rahangnya, mengeluarkan pisau saku dari saku celananya, dan meluncurkan pisau ke arah Jack. Namun, dia bahkan tidak mendekat sebelum Jack mengambil pisau itu darinya. Dengan tangan kanannya, Jack mengayunkan pisau saku di depan wajah Felix. Felix sangat ketakutan sehingga tubuhnya mati rasa, darahnya membeku di nadinya. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Felix menatap dirinya sendiri, hanya untuk menyadari bahwa meskipun tidak ada luka di tubuhnya, bajunya telah robek dan terpotong, meninggalkan ratusan lubang. Dia berdiri membeku di tempatnya, tampak seperti seorang petani yang mengemis di jalanan. Si, Tuan, saya salah. Kaki Felix berubah menjadi jeli dalam sekejap dan dia menjatuhkan diri ke tanah, berlutut di depan Jack. Dia benar-benar percaya bahwa jika Jack ingin membunuhnya beberapa saat yang lalu, dia akan mati lebih dari 100 kali. Bersambung.